Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rali Nur Ibrahim. NIM saya 416173100005 dari Teknik Industri Universitas Mercubuana Kampus Keranggan. Presentasi kali ini saya ingin memenuhi tugas besar 2 saya terkait mata kuliahan Pancasila. Untuk judul yang saya ambil ialah Pancasila dan Implementasi Sila Pertama dalam Hubungan dengan Prinsip Pembangunan Manusia secara Seutuhnya. Latar belakang dari modul ini ialah sebelum jauh membahas sila pertama, kita harus mengetahui hal mendasar yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, untuk memahami secara khusus, secara tepat kita harus bisa membedakan antara fungsi dan isi Pancasila. Sila ke-1 ini dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, sila ke-1 ini pada hakikatnya adalah suatu prinsip politik pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Sila ini hendaknya mengingatkan seluruh bangsa Indonesia, khususnya para penyelenggara dari pusat hingga daerah, bahwa seluruh proses pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mengisi kemerdekaan harus dilandaskan berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Arti sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 dari Pancasila ini sebagai dasar negara NKRI adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat pada sila ke-1 ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali. Ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan. Kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali yang bisa berarti mulia atau besar. Kata Esa juga berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Kata Esa ini bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata Esa ini sendiri diartikan sebagai keberadaan yang mutlak. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa: percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerja sama untuk pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan yang harmonis. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang selanjutnya, frasa ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia memiliki agama monoteis, namun frasa ini menekankan keesaan dalam beragama, mengundang makna adanya causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang selanjutnya, negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik beragama. Bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini toleransi dikatakan dalam beribadah menurut agama masing-masing. Kandungan sila ke-1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, yang antara lain bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila dan negara Pancasila. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dari sila kedua sampai sila kelima. Sumber-sumber hukum. Pancasila menjadi landasan sumber-sumber hukum negara Indonesia ini terkandung dalam 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 /MPR /1978. Yang keempat, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 /MPR /1983 tentang garis-garis besar haluan negara.
Yang kelima, Undang-Undang Perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan takwanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Pancasila, terutama sila ke-1 ini ialah sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti rakyat Indonesia berhak memeluk dan melaksanakan agama masing-masing, hidup rukun dan saling menghormati, serta tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa ini juga harus bersifat eksklusif, absolut, dan universal, serta menjadi sumber hukum dalam segala hukum yang menjadi tuntunan rakyat Indonesia dalam menjalankan sehari-hari. Untuk presentasi kali ini cukup sekian. Jika ada kesalahan atau pelafalan kata, mohon dimaklumi. Saya Rali Nur Ibrahim, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.